Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil ummah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat hidup, kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, dan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga atas dasar nikmat-nikmat tersebut, pada petang hari ini kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yakni menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian Islam. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan pada kesempatan ini, bahkan dimulai dari bangun tidur sampai saat ini dan tidur lagi nanti, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah, apa yang kita lakukan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut setia yang selalu senantiasa mengikuti apa yang telah Rasulullah contohkan, baik perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ujung-ujungnya adalah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dan diberikan keselamatan fi dunya wa fil akhirah. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu kita segenap warga negara Indonesia menyambut dan merayakan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77. Kemerdekaan yang kita rasakan, yang kita rayakan tentunya tidak bisa dilepaskan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan para pahlawan-pahlawan kita, para pejuang-pejuang kita
para ulama kita, para habaib, para asatiz yang mereka berjuang dengan gigih, penuh semangat, tidak pernah lelah, berjuang mengorbankan harta, raga, bahkan jiwa ya, demi meraih kemerdekaan negara Indonesia. Dan tentunya kita yang hidup di masa kemerdekaan ini jangan lupa selalu senantiasa mendoakan para pahlawan-pahlawan kita, para pejuang-pejuang kita, para ulama kita, para habaib kita. Mudah-mudahan apa yang mereka korbankan, baik harta, raga maupun jiwa, tentunya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu pahala, dengan amal kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala balas, tentunya mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Apa sih merdeka itu dan bagaimana pandangan Islam terkait kemerdekaan? Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana pandangan Islam terkait kemerdekaan. Nah, jadi kalau kita bicara merdeka ini, kalau kita merujuk dari berbagai macam literatur, maka yang muncul arti dari kemerdekaan itu adalah yakni kebebasan. Dalam pandangan Islam, merdeka itu berarti bebas dari segala bentuk-bentuk penjajahan. Merdeka itu berarti bebas dari segala bentuk kezaliman. Merdeka itu berarti bebas dari segala bentuk penindasan. Karena sejatinya setiap manusia itu memiliki hak kemerdekaan yang melekat dalam diri manusia. Kemerdekaan merupakan hak asasi manusia yang melekat dalam diri manusia. Karena manusia itu adalah makhluk mulia. Karena manusia itu makhluk mulia, maka melekatlah hak kemerdekaan dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Kata Allah, dan sungguh telah kami muliakan keturunan Adam. Nah, jadi kita adalah makhluk Allah yang mulia, yang tidak bisa direcehkan, yang tidak bisa diperlakukan semena-mena. Manusia adalah makhluk mulia yang Allah ciptakan. Nah, karena manusia itu makhluk mulia, maka melekatlah hak asasi manusia. Makanya tidak ada hak asasi binatang. Ya, kalau binatang bisa aja kita potong, bisa aja kita sembelih. Tapi kalau manusia tidak bisa. Manusia itu tidak bisa diperlakukan semena-mena. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk merdeka, makhluk mulia. Dalam diri manusia terdapat hak asasi manusia. Oleh karenanya manusia itu tidak bisa diperlakukan semena-mena. Manusia tidak bisa diperbudak, dan manusia tidak bisa dizolimi, ditindas, karena sejatinya manusia itu adalah makhluk yang merdeka dan makhluk yang mulia. Nah, jadi kedudukan manusia dalam ajaran Islam itu adalah sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang memiliki
harkat dan martabat yang tidak bisa diperlakukan semena-mena. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jadi yang namanya kemerdekaan itu merupakan hak setiap manusia. Dan tentunya Islam memandang bahwa kemerdekaan memiliki kedudukan yang sangat penting bagi manusia. Para nabi-nabi terdahulu, kalau kita membaca sejarah Islam, ternyata yang dibawa oleh para nabi terdahulu sampai Rasulullah SAW adalah yaitu misi kemerdekaan. Saya akan ceritakan beberapa kisah nabi yang mana para nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa misi kemerdekaan. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala diutus, yang mana Nabi Ibrahim memperjuangkan kemerdekaan masyarakat yang ketika itu ditindas, dizolimi oleh Raja Namrud. Kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud ini merupakan kisah yang sangat fenomenal, yang mana Nabi Ibrahim memperjuangkan hak asasi masyarakat ketika itu. Walaupun ancaman, intimidasi dialami oleh Nabi Ibrahim, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Ibrahim berhasil membebaskan masyarakat ketika itu dari kezoliman, penindasan yang dilakukan oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim selain membawa misi tauhid atau misi merubah masyarakat dari paham yang bertentangan dengan ketauhidan atau paham kemusyrikan menuju paham tauhid. Jadi Nabi Ibrahim hadir ini tentunya membawa misi untuk memberantas yang namanya kemusyrikan, sekaligus membawa misi membebaskan manusia ketika itu dari segala bentuk kezaliman, bentuk penindasan yang dilakukan oleh Raja Namrud. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian apa yang telah diperjuangkan oleh Nabiullah Ibrahim kemudian diteruskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita membaca sejarah Islam, di situ kita bisa mengetahui bagaimana perjuangan Nabi Musa menyelamatkan masyarakat ketika itu dari kekejaman Raja Fir'aun. Nabi Musa bukan hanya saja membawa risalah tauhid, menyebarkan ajaran tauhid, tapi juga Nabi Musa memperjuangkan kemerdekaan, kebebasan masyarakat ketika itu dari segala bentuk kezaliman, penindasan yang dilakukan oleh Raja Fir'aun. Kita semua sudah tahu bagaimana kisah antara Nabi Musa dan Raja Fir'aun, yang mana Fir'aun kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Sungai Nil, dan tentunya jasad Fir'aun sampai detik ini masih ada. Kenapa Allah membiarkan jasad Fir'aun sampai saat ini masih ada? Tujuannya adalah agar menjadi pelajaran bagi manusia terkait peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Raja Fir'aun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian perjuangan Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Musa dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat jahiliyah.
Kita semua sudah tahu bagaimana perilaku masyarakat jahiliyah ketika itu. Banyak sekali terjadi kezaliman, banyak sekali terjadi ketidakadilan. Orang yang berkuasa, orang yang punya harta, mereka bebas melakukan apa saja terhadap orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan dan tidak memiliki harta. Bahkan orang yang melahirkan wanita ketika itu, bayi wanita itu banyak sekali para bayi ini dikubur hidup-hidup. Kenapa bayi wanita ini dikubur hidup-hidup? Karena masyarakat jahiliyah tidak bangga kepada wanita. Wanita itu hanya dijadikan sebagai objek seksual saja. Wanita itu tidak bisa dijadikan pemimpin. Wanita itu tidak pandai berburu. Oleh karenanya masyarakat jahiliyah merasa hina kalau memiliki keturunan wanita. Banyak sekali kebobrokan, banyak sekali kezaliman yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah ketika itu. Nah, disinilah di saat kebobrokan moral terjadi, kemudian Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk membebaskan masyarakat dari segala bentuk penindasan, dari segala bentuk ketidakadilan, dan dari segala bentuk kezaliman. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu misi agar manusia itu dibebaskan dari segala bentuk-bentuk perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam. Inilah Rasulullah SAW berjuang terus, ya, untuk membebaskan manusia ketika itu dari segala bentuk ketidakadilan, kebobrokan moral, penyimpangan, kezaliman, penindasan, dan perilaku-perilaku buruk yang lainnya. Dan alhamdulillah kurang lebih 23 tahun Rasulullah SAW berhasil melepaskan bangsa Arab dari segala bentuk perilaku-perilaku yang menyimpang dan membimbing mereka ke jalan yang benar, ke jalan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minaz zulumati ilan nur, dari kezaliman menuju nur, menuju cahaya, menuju masa yang terang benderang, dari kegelapan menuju masa yang terang benderang. Inilah hadirin sekalian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, selalu senantiasa memperjuangkan kemerdekaan, kebebasan masyarakat dari segala bentuk-bentuk penindasan, kezaliman, ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Arab ketika itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, kisah para nabi, memang semua nabiullah, semua para nabi, semua para rasul yang dibawa itu sama. Apa yang dibawa oleh para rasul dan nabi terdahulu, yang dibawa adalah yakni membebaskan manusia dari segala bentuk kemusyrikan, membebaskan manusia dari segala bentuk ketidakadilan, membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul terdahulu ini menjadi inspirasi bagi para ulama-ulama kita di Indonesia sebelum kemerdekaan. Para ulama, para habaib sadar bahwa Indonesia harus merdeka. Indonesia harus bebas dari segala bentuk penjajahan dan penindasan. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, para habaib, para asatiz, para tokoh-tokoh intelektual muslim ketika itu, mereka bersatu memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia.
Dan alhamdulillah 77 tahun yang lalu Indonesia merdeka. Tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kalau sekarang tahun 2022 berarti sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesia ini tentunya diraih melalui perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar. Kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan para ulama, para habaib, para tokoh-tokoh intelektual muslim yang mereka sadar bahwasannya wajib hukumnya Indonesia ini merdeka dan melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan, penindasan, kezaliman dan ketidakadilan. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan kita tentunya bersyukur kepada Allah, kita saat ini menghirup udara kemerdekaan. Dan tentunya hampir semua di sini jamaah pasti lahir pasca kemerdekaan. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala Indonesia merdeka. Nah, lantas bagaimana sikap kita seorang muslim, seorang mukmin ya menghadapi kemerdekaan ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin? Apakah kemerdekaan itu hanya kita isi dengan perlombaan-perlombaan saja dari tahun ke tahun, seperti balap karung, seperti tarik tambang, seperti panjat pinang dan lain sebagainya? Apakah hanya cukup itu yang kita lakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan? Nah, tentunya jawabannya adalah ya, boleh-boleh saja kita mengisi kemerdekaan dengan berbagai macam perlombaan. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu semua. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja yang harus kita lakukan dalam rangka mengisi ya kemerdekaan ini? Nah, yang pertama ya, sikap kita ya ketika kita menghadapi sebuah kemerdekaan atau di setiap kita memperingati hari kemerdekaan, maka yang harus kita lakukan adalah ya ini bersyukur. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi kita wajib mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam hal ini adalah nikmat kemerdekaan. Ini wajib kita lakukan. Jangan sampai kita tidak bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, lantas bagaimana cara kita bersyukur atau mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita? Seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'atul Fatawa pernah mengatakan bahwa ada 3 cara kita mensyukuri nikmat Allah, termasuk di dalamnya mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Jadi ada 3 cara. Kata Ibnu Taimiyah, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Jadi cara mensyukuri nikmat Allah, dalam hal ini termasuk di dalamnya nikmat kemerdekaan, caranya adalah yang pertama asyukru yakunu bil qalbi. Yani kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan hati. Maksudnya bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan hati? Maksudnya adalah kita meyakini bahwasannya kemerdekaan yang kita rasakan, nikmat kemerdekaan yang kita nikmati ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang kita rasakan
Ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan, para ulama, para habaib, para asatis, para pejuang-pejuang kita terdahulu. Nah, jadi mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan hati, yakni kita meyakini bahwasannya ini merupakan anugerah, ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini maka harus dengan lisan. Apa maksudnya dengan lisan? Maksudnya adalah lidah kita, lisan kita tidak pernah kering untuk terus melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lafaz hamdalah merupakan lafaz pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur tentunya dia selalu melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ketika kita menyambut hari kemerdekaan, maka lisan kita tidak pernah kering untuk terus menyebut pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kemerdekaan, kita bisa masih menghirup udara kebebasan di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kita rasakan ini tentunya tidak dirasakan oleh saudara-saudara muslim kita di berbagai negara. Contohnya adalah saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina. Ya. Nah, kita ini bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kita bebas melakukan ibadah di mana saja, di masjid yang megah, ya. Kita bebas sholat, kita bebas berjamaah, tetapi ini berbanding terbalik apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ya, mereka mau ke masjid aja mungkin rasanya penuh dengan ketakutan. Apa yang mereka lakukan, ya, dalam hal ini misalkan mereka mau beribadah saja, ya, dibayang-bayangi rasa takut, ya, oleh apa yang dilakukan tentara Israel sampai saat ini. Ya, bahkan saudara-saudara kita, ya, di suku Rohingya, ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar suku Rohingya yang mereka terdampar di pesisir pantai Aceh, terombang-ambing, ya, mereka menjadi sasaran, ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka terusir dan mereka memang mayoritas muslim. Artinya apa? Artinya apa yang mereka rasakan itu berbanding terbalik dengan apa yang kita rasakan. Oleh karenanya kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara kebebasan, udara kemerdekaan, merdeka beribadah, merdeka melaksanakan syariat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah, kata Ibnu Taimiyah, dengan seluruh mengerahkan anggota tubuh kita untuk selalu senantiasa berkontribusi, ya, memberikan manfaat. Apa yang kita lakukan memberikan manfaat, ya, untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Apa yang kita berikan memberikan faedah untuk bangsa ini. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan kompetensi, disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Kalau Bapak Ibu ada yang menjadi seorang guru, seorang dosen, maka tentunya, ya, dapat berkontribusi melalui pendidikan. Bapak Ibu yang berprofesi sebagai petani, ya, atau berprofesi sebagai seorang pengusaha pedagang, nah ini juga bisa memberikan manfaat, kontribusi terhadap kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Artinya disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan keahlian, kompetensi masing-masing.
Jadi cara untuk memajukan negara kita banyak cara tentunya, sesuai dengan profesi, kompetensi yang dimiliki masing-masing. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, itulah ya cara yang pertama kita mengisi kemerdekaan ini dengan selalu senantiasa tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu bersyukur dengan qalbi, dengan hati, dengan lisan, maupun dengan mengerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk memberikan manfaat ya demi kemajuan kemaslahatan bangsa kita ini. Nah, kemudian cara kita mengisi kemerdekaan Indonesia ini yang kedua adalah dengan selalu senantiasa mencintai ya negara kita ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa setiap warga negara Indonesia harus mencintai negaranya? Jawaban yang paling mudah adalah karena kita dilahirkan di negara ini. Kita tumbuh dari kecil sampai dewasa ya, kita memiliki pekerjaan di negara ini. Kita punya pasangan di negara ini. Ya. Nah, alangkah tidak etisnya kita yang hidup di negara Indonesia ini, lahir bahkan mati pun misalkan di negara ini, kemudian tidak mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita merujuk apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah ketika hidup, bagaimana Rasulullah dalam sebuah hadis digambarkan sosok yang sangat mencintai negaranya. Rasulullah hidup di dua tempat. Yang pertama adalah kota Mekah selama kurang lebih ya, kalau Rasulullah hitungannya berdakwah di sana ya 13 tahunan. Ya, kemudian Rasulullah SAW pindah ke Madinah dan hidup di sana sekitar kurang lebih 10 tahun. Dua kota ini adalah dua kota yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah adalah sosok yang sangat mencintai negerinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas, ya, di dalam sebuah hadis Bapak Ibu diceritakan bagaimana Rasulullah jika berpergian kemudian dia pulang, dan ketika pulang dia melihat dinding-dinding Madinah, kemudian Rasulullah mempercepat jalannya, dan Rasulullah SAW mempercepat langkahnya agar lebih cepat sampai ke kota Madinah. Nah, menurut hadis yang diriwayatkan dari Anas ini, bahwasannya hadis ini memberikan pesan penting ya bagi kita, bahwasannya Rasulullah ya itu sangat mencintai kota Madinah. Rasulullah jika berpergian dia buru-buru pulang, bahkan ketika melihat dinding-dinding Madinah, kota Madinah, maka mempercepat langkahnya agar cepat sampai di kota Madinah yang Rasulullah SAW cintai. Nah, artinya apa? Artinya ini juga berlaku bagi kita. Kita hidup di negara Indonesia. Nah, kita hidup ya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak mencintai negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan kita harus bangga tentunya menjadi warga negara Indonesia. Nah, jadi sikap kita ya dalam mengisi kemerdekaan ini, selain mensyukuri, terus bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan negara Indonesia, juga sikap kita ya ini selalu senantiasa mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian sikap kita yang ketiga dalam rangka mengisi kemerdekaan ini adalah ya ini terus memberikan kontribusi ya,
terus memberikan faedah, manfaat bagi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan kita, disesuaikan dengan profesi kita. Misalkan kita profesinya sebagai karyawan, sebagai ASN, sebagai dokter, bidan, apapun itu profesi kita, maka tentunya ini harus memberikan manfaat, memberikan faedah demi kemajuan, kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia itu adalah memberi manfaat kepada orang lain. Menjadi orang baik itu gampang, Bapak Ibu. Bapak tinggal diem aja itu sudah jadi orang baik. Ibu tinggal diem saja itu sudah jadi orang baik. Tapi menjadi orang yang bermanfaat itu luar biasa. Ya. Jadi menjadi orang baik itu gampang. Tinggal diem aja itu udah baik gitu. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita adalah menjadi orang yang bermanfaat. Apakah kita menjadi orang yang bermanfaat, memberikan manfaat kepada orang lain? Makanya kata Rasulullah, khairun nas, ya, orang yang terbaik itu, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaat itu bisa kita mulai dari lingkaran kecil. Misalkan kita ini posisinya sebagai kepala keluarga. Nah, bagaimana kita sebagai kepala keluarga ini bertanggung jawab, ya, kehadiran kita di keluarga ini memberikan manfaat bagi anak, bagi istri kita. Begitupun seorang ibu, ya, ini tentunya harus memberikan manfaat. Ya, untuk siapa? Nah, untuk suami dan untuk anak-anaknya. Misalkan seorang ibu bisa mengaji, nah kemudian dia mengajarkan anak-anaknya. Seorang ayah bisa mengaji, memiliki pengetahuan agama, maka dia ajarkan istri dan anaknya. Nah, jadi manfaat itu kita bisa bagikan, ya, dimulai dari lingkaran kecil, dari keluarga kita dulu. Nah, barulah, ya, kita kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya, Bapak Ibu ada yang tinggal di Citraraya, ada yang tinggal di Balaraja, ada yang tinggal di Cikupa, ada yang tinggal di Panongan, dimanapun berada. Nah, harapannya kehadiran ibu bapak itu memberikan manfaat, ya, bagi masyarakat sesuai dengan profesi, sesuai dengan kompetensi, dengan keahlian masing-masing. Misalkan bapak ibu bisa azan, bapak yang azan, ya, ibu tidak bisa. Nah, seorang bapak-bapak bisa azan, ada masjid nih di kompleknya, ya, kebetulan tidak ada yang azan. Nah, kehadiran kita ini bisa memberikan manfaat dengan cara apa? Ya, kemampuan kita mengumandangkan azan. Bapak bisa jadi imam sholat, ya, kemudian di komplek kebetulan nggak ada yang mau jadi imam sholat. Nah, bapak, kehadiran bapak bisa, ya, memberikan manfaat. Ya, artinya apa? Artinya sekecil apapun, nah tentunya ini harus, ya, memberikan manfaat, ya, bagi orang-orang di sekeliling kita, pada khususnya dan umumnya masyarakat, ya, di sekeliling kita. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, jadi banyak cara kita mengisi kemerdekaan ini, dan tentunya kemerdekaan yang kita rasakan ini harus, ya, kita syukuri, ya, kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang positif, memberikan kebaikan, memberikan manfaat, ya, di sekeliling kita, dan tentunya masa depan Indonesia, merdeka tidaknya Indonesia ke depan ini tergantung kita, tergantung generasi kita. Bisa saja nanti di masa yang akan datang
penjajah datang lagi menjajah Indonesia. Maka ini sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mempertahankan, untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kemerdekaan yang kita rayakan pada bulan ini ya, tentunya ini menjadi satu renungan ya, agar ya kita menjadi insan-insan yang selalu senantiasa ya berkomitmen untuk selalu senantiasa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan, dan tentunya kita berharap negara Indonesia ke depan lebih maju, lebih maslahat, dan lebih sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah, beramal soleh, sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.